السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah taala mengisi Al-Qur'an ini dengan aturan agar kita itu hidup pakai aturan. Jangan sampai kita itu hidup tanpa aturan. Jangan sampai kita itu hidup tanpa aturan, karena kalau kita itu hidup tanpa aturan berarti kita itu hidup tanpa tujuan. Tanpa tujuan tidak ada hasilnya, karena itu bukan merupakan suatu kemuliaan. Oleh karenanya pada ayat 12 dari surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu bisyaitonir rajim, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil." Kami telah mengambil, Allah telah mengambil perjanjian mitsak. Mitsak, perjanjian. Mitsak itu kita membuat perjanjian, tidak bisa membuat perjanjian dengan binatang misalnya. Kamu ya tidak boleh begini ya, begitu ya, kamu harus begini. Kamu nanti besok, gitu ya, harus bangun jam sekian. Bisa kita memberitahu hewan untuk besok bangun jam sekian. Besok kamu kambing tidak boleh jerit jam sekian. Boleh ngembek jam sekian, tidak bisa kambing. Gitu ya. Kamu kambing ya jam sekian, kamu kambing sapi sekian, jam sekian saya keluarkan, nanti kamu pulang sendiri nanti. Ya tidak bisa. Kalau manusia bisa datang jam sekian, pulang jam sekian, bangun jam sekian, tidur jam sekian, itu manusia namanya. Bisa dibuat aturan manusia itu, bisa diatur, itu manusia namanya. Kalau tidak bisa diatur, bukan manusia. Gampangnya begitu, gitu ya. Kalau ada orang tidak bisa diatur, itu bukan manusia namanya, gitu ya. Artinya dia bukan makhluk yang mulia. Kalau makhluk yang mulia itu manusia bisa diatur, jangan begini, tidak boleh begini, harus begini lah. Itu manusia namanya. Kalau manusia kalau tidak teraturan bukan manusia. Itu ya, berangkat seenaknya, pulang seenaknya, tidur seenaknya, makan seenaknya, tidak bisa. Harus teratur. Saya bangun sekian, jam sekian saya bangun, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, teratur hidupnya. Nah, begitu ya. Karena Allah Taala membuat peraturan kepada Bani Israil, gitu ya. Wa ba'ats, tidak saja wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Kami kirim apa? Bukan nabi, gitu ya. Padahal bukan nabi. Kenapa bukan nabi? Orang biasa. Tetapi Allah mengatakan menggunakan kata ba'atsna, kami kirim. Kami bangkitkan, kami adakan. Siapa? 12 naqiba. Naqib itu naqab itu orang yang melihat dengan teliti. Itu naqib. Satu orang, jamnya nuqaba, 12 orang naqib. Artinya 12 orang kepala suku lah, gitu ya. 12 orang kepala suku. 12 orang kepala suku. Untuk apa? Mengawasi mereka. Gitu ya. Di mana Allah Ta'ala buat suatu perjanjian, wa qala inni ma'akum, saya bersama kalian. Artinya saya mendukung segala perbuatan kalian.
Selama la in aqamtumus shalah, selama kalian itu mendirikan salat lah. Gitu ya. Selama kalian itu mendirikan salat, saya bersama kalian. Orang mendirikan salat itu, gitu ya. Orang mendirikan salat itu artinya orang yang butuh dengan Allah Taala. Orang yang mendirikan salat itu artinya orang yang butuh dengan Allah Taala. Nah, gitu ya. Gampangnya begitu. Orang yang senang ketemu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia butuh. Nah, karena dia butuh kepada Allah Ta'ala, dia senang ketemu Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Artinya dia senang, gitu ya. Senang dia mentaati Allah Ta'ala. Gitu ya. Orang itu kalau senang sholat, kenapa dia senang sholat? Karena dia senang ketemu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia butuh kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala yang memberi rezeki dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kalau kau ingin tahu, dibalik saja. Kalau orang itu tidak senang sholat, berarti dia tidak kenal Allah Ta'ala. Berarti dia tidak tahu kalau dia itu mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Tidak tahu, dia tidak ngerti. Sehingga dia tidak tahu manfaatnya ketemu Allah Ta'ala. Nah, gitu. Kalau dia tahu apa yang Allah Ta'ala sudah berikan kepadanya dan apa yang akan diberikan, pasti dia senang dengan sholat. Nah, gitu. Lalu wa ataitumuz zakat, dan kalian itu menunaikan zakat lah. Lihat di sini Allah Taala selalu mengatakan menunaikan zakat. Artinya tidak harus orang itu punya harta yang banyak harus sedekah. Tidak. Sedikit apapun yang dia miliki dia infakkan. Tidak harus banyak. Ini kan belum nisab ini. Gitu ya. Berapa? Gitu ya. Berapa? Gitu ya, berapa nisab itu? Tidak sampai nisab pun sedekah. Kenapa? Agar harta saya itu nanti sampai nisab loh, kan begitu artinya. Saya itu sedekah supaya saya diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah supaya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ya, sedekah itu supaya saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Yang ketiga, wa amantu bi rusuli, dan kalian beriman kepada para utusan saya. Apa itu iman? Iman itu adalah meyakini. Meyakini itu artinya yakin akan kebenaran. Siapa misalnya beriman pada Allah Ta'ala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan saya, yang memberi saya rezeki, yang menyelesaikan segala urusan saya, yang menyelamatkan saya, dan yang mengampuni saya. Itu iman namanya. Lalu kepada Rasulnya, saya yakin bahwa Rasulullah SAW itu dia utusan Allah Ta'ala. Apa utusan Allah Ta'ala itu? Utusan Allah Ta'ala itu adalah yang membawa keselamatan buat kita. Nah, gitu ya. Utusan Allah Ta'ala itu adalah seorang yang membawa ilmu agar kita selamat loh. Itu mesti disadari. Nah, gitu. Kemudian wa'azzartumuh, mendukung Nabi. Gitu ya, mendukung Nabi, bukan lalu kemudian berbuat itu katanya, gitu ya, wa azartumuhum, artinya mendukung para rasul, meskipun setiap orang, setiap kaum, setiap umat hanya ketemu satu rasul, tetapi mendukung satu orang rasul berarti mendukung seluruh rasul. Kenapa? Karena risalahnya sama, yaitu mentaati Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Adapun nanti di dalam itu ada sedikit-sedikit perbedaan, yaitu biasa. Tapi secara umum para rasul itu mengajak mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi mesti didukung. Nah, oleh karenanya di sini perlu saya ingatkan bahwa seseorang itu apabila dia melakukan suatu perbuatan, katakan ini yang dikerjakan Nabi, ini yang diucapkan Nabi loh, begitu. Sahabat itu begitu. Nah, ini yang dikerjakan Nabi, ini yang diucapkan Nabi SAW. Orang beriman itu mesti tahu bagaimana caranya Nabi sholat, bagaimana caranya Nabi itu beribadah. Jangan hidup tidak tahu apa-apa, ini repot ya. Begitu ya. Kalau orang tidak ngerti apa-apa repot ya. Kalau orang itu tidak ngerti apa-apa, tidak punya ilmu, artinya tidak berpikir dia. Nah, begitu ya. Nanti berpikirnya tuh liar. Nah, kalau orang itu punya ilmu, ada yang diolah. Betul ya? Masa orang goreng cuma wajannya saja, minyaknya tidak ada, sering-sering rame lah. Gitu ya? Kosong, tidak ada wajannya dibuka, tidak ada loh. Ini tadi kok rame kosong, pancinya kosong loh. Ini sandiwara Pak.
rame saja, tong kosong nyaring bunyinya. Orang mesti punya ilmu agar waktu dia berbuat begini loh, gitu ya, begini loh. Nah, itu mulia namanya. Sahabat itu begitu. Sahabat itu bukan orang yang bisa kerjakan fisikal begini, akuntan misalnya, begitu ya. Tidak. Tapi mereka dimuliakan oleh Subhanahu wa taala karena mereka mentaati Nabi. Karena mereka mentaati Nabi. Orang itu selamat bukan karena soal kepintarannya dia begini-begini, tidak. Soal dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memuliakan Allah taala. Bagaimana caranya? Dengan mentaati nabinya dulu. Kan begitu. Begitu ya. Lihat orang kafir. Kurang apa orang kafir itu? Pintar. Gitu ya. Tapi pintarnya yang zahir. Tidak ngerti pintar yang batin. Sehingga meskipun semuanya ini bagus. Nah, gitu ya. Tapi tapi tidak ada rasa dalam hidup. Karena dia tidak merasakan saling dimuliakan, saling dihormati, tidak ada. Begitu ya, tidak ada. Itu muncul nantinya kalau seseorang itu memuliakan Allah Taala. Selama seseorang itu tidak memuliakan Allah Taala, tidak ada kemuliaan batinnya. Percuma. Jadi caranya bagaimana supaya dimuliakan Allah Taala? Caranya mengerjakan apa yang Nabi SAW ajarkan tuh. Begitu. Jangan orang katanya si fulan, katanya Nabi SAW bagaimana? Itu ilmu namanya. Baik. Wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan mereka itu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu infak fi sabilillah. Allah Taala sampai mengatakan pinjam ya, padahal itu dari Allah Taala. Tapi Allah Taala mengatakan pinjam dengan pinjaman yang baik. Untuk apa? Allah Taala mengatakan begitu? Agar orang itu tidak tersinggung loh. Saya yang kerja mati-matian kok tiba-tiba Allah Taala minta saya keluarkan, ya sudah gitu saja. Saya pinjam. Nanti saya ganti. Qardun hasanah. Apa balasannya? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Akan saya hapuskan dosa-dosa kalian. Kenapa kalau dosa? Kalau tidak ada dosa. Kalau ada dosa, loh, sama dengan orang sakit. Apa enak orang sakit itu? Nah, dosa itu sama dengan begitu ya. Dosa itu sama dengan penyakit. Nah, kalau kalian begini, nanti kerjakan ini, nanti penyakit kalian hilang. Nah, Allah Ta'ala hilangkan nanti. Misalnya, kalau kita bicara penyakit misalnya, apalagi dosa. Apa sih persamaannya dosa dan penyakit? Kedua-duanya menjadikan seseorang itu terhina. Nah, begitu ya. Kedua-duanya menjadikan seseorang terhina. Adalah suatu bencana, bukan musibah, bencana. Kalau orang itu tidak tahu kalau dia terhina, itu bencana namanya, bukan musibah, bencana alam itu. Begitu ya. Kalau orang tidak tahu bahwa dirinya itu terhina, itu suatu bencana itu. Begitu ya. Artinya saya balik, kalau seseorang Allah mau dijadikan dia mulia, dia dijadikan merasa terhina. Saya terhina kalau begini. Saya harus baca Al-Quran. Saya harus banyak berzikir. Saya harus melaksanakan sholat. Begitu ya. Kan dia merasa terhina sebagai orang yang tidak baca Al-Quran, sebagai orang yang tidak berzikir, sebagai orang yang tidak mendirikan sholat, terhina dia. Nah, begitu ya. Jadi kalau dia sudah mengerjakan semua, merasa mulia dia. Itu maksudnya Allah Ta'ala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan dia merasa mulia kalau zikir ingat pada Allah Ta'ala. Itu ma'anna, tenang, itu mulia, tenang dia. Dia merasa tenang dia. Tidak merasa risau, susah, galau, bingung dan sebagainya. Kenapa ya saya belum dikasih ini? Kenapa? Saya merasa mulia dalam mengerjakan zikir. Berzikir saya merasa mulia. Nah, itu suatu kenikmatan. Tidak gampang loh. Orang merasa tenang itu tidak gampang. Orang harus berangkat ke sana kemari untuk dia merasa tenang. Orang harus membangun istana, punya barang mewah untuk menjadikan dirinya tenang. Loh, mahal loh tenang itu, miliaran loh. Butuh uang miliaran, ratusan miliar dan sebagainya. Tidak murah loh. Tidak murah menjadikan tenang itu. Ya. Karena kalau dia tidak memiliki itu, dia bisa terhina, tidak tenang dia. Orang beriman tidak berzikir dia, baca Al-Quran,
sholat dan sebagainya, merasa tenang dia. Begitu ya, orang beriman itu berzikir, baca Al-Quran, mendirikan sholat malam, ya, merasa tenang, kenyang, jiwanya kenyang, jiwanya kenyang dia. Saya sudah merasa cukup. Itu di dunia. Di akhirat, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan saya masukkan kalian di surga yang mengalir sungai padanya. Sungai itu representasi dari kehidupan. Sungai itu representasi, ya, simbol adanya kehidupan. Karena ada air. Karena ada air. Senang orang melihat air, senang. Berarti hijau tanamannya. Begitu ya, simbol kebahagiaan. Tapi sungai di surga lain, gitu ya. Ada sungai dari susu, sungai air tawar, sungai dari khamr yang tidak memabukkan, sungai dari madu. Itu sungai di surga. Sungai di surga itu yang Allah Ta'ala sediakan buat orang-orang yang mau dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, kalau tidak mau, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang tidak mau, ya, siapa yang tidak mau, Allah Ta'ala mengatakan bahwa dia itu telah menjalani, ya, jalan yang sesat. Siapa yang tidak mau berarti dia telah menjalani jalan yang sesat, jalan yang tidak membawa kepada kemuliaan. Di sini ada penjelasan, ya, mengapa Allah Ta'ala mengatakan sawa'as sabil, artinya bagian tengah, sama dengan sawa'ul jahim. Sawa'ul jahim, adalah neraka yang paling jelek, sawa'ul jahim. Karena dia tempat yang terbaik untuk diazab. Tempat yang terbaik untuk diazab. Merupakan terbaik untuk diazab. Sawa itu artinya tengah-tengah. Sawa itu artinya sama. Sama itu artinya mu'tadil, adil begini. Artinya adil. Artinya kalau orang itu melewati sawa as-sabil, sebenarnya artinya jalan yang terbaik. Terbaik itu apa? Menuju kesesatan. Jalan yang paling ngawur. Kalau orang itu tidak mau mengingat Allah Ta'ala, meyakini Allah Ta'ala, mendirikan sholat, zakat, membantu sunnahnya Rasulullah SAW, sudah berada di jalan yang paling sesat. Baik. Allah sanjutkan, fa bima naqdhihim mitsaqahum, dikarenakan mereka itu membatalkan perjanjian tadi, la'annahum, kami laknat mereka, kami keluarkan mereka dari rahmat kami. Mau dirahmati tidak mau, ya sudah kami keluarkan. Mau dirahmati bagaimana caranya, tidak mau, ya sudah. Orang misalnya disekolahkan gratis, beasiswa, tidak mau belajar, tidak mau sekolah, ya sudah. Gitu ya. La'annahum waj'alna, ditambahin lagi, qulubahum qasiyah, hati mereka itu keras. Hati-hati ya. Ini Allah Ta'ala bercerita kepada kita mengenai Bani Israel. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, hati-hati, jangan sampai kita itu, yang tadi saya katakan, tidak sadar kalau terhina. Tidak sadar kalau terhina. Kenapa? Hatinya keras, tidak ada kepekaan. Jadi dia tidak tahu. Tidak sama dengan orang gitu ya, lensa matanya itu keras, namanya katarak. Kalau lumayan dikeluarkan lensanya, ganti lensa baru. Kalau sudah rusak, buta, tidak bisa melihat. Nah, begitu ya, hati begitu, hati keras, tidak berfungsi. Artinya tidak ada kepekaan. Tidak ada kepekaan itu artinya dablek. Nah, begitu ya. Tidak ada kepekaan itu artinya dia, ini perinciannya ini, tidak tahu apa yang membuat dirinya mulia. Itu namanya tidak punya kepekaan. Kalau orang punya kepekaan, tidak, saya mesti begini, saya begini, itu kepekaan namanya, membuat dia mulia. Nah, kalau tidak ya tidak. Gitu ya. Ini repot loh ya. Barang semacam ini perlu kita pahami agar kita di dunia jangan sampai menjadi seperti ini. Qasiyah, hatinya keras, tidak peduli dengan orang lain, gitu ya. Tidak peduli dengan sekitarnya, itu hatinya keras. Tidak kepada sekitarnya, kepada Allah Ta'ala tidak mau dia, tidak mau mengingat Allah Ta'ala. Artinya dia tidak bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala.
Bagaimana itu? Tidak bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala. Bagaimana? Gitu ya. Apa yang terjadi? Dia tidak mulia. Kalau orang bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala, mulia dia. Gitu ya. Apa hasilnya? Ini hasilnya. Yuharrifunal kalima amma wad'i. Merubah-rubah kalimat firman Allah Ta'ala dari tempatnya. Gitu ya. Maudhi itu artinya yang mestinya mereka itu mengatakan ini haram jadi halal jadi haram. Dirubah-rubah. Dan selanjutnya wa nasu hadzan mimma dzukira bi. Mereka itu lupa tugas mereka. Tugas mereka yang mestinya itu mentaati Allah Ta'ala dan kemudian mengajak orang untuk mentaati Allah Ta'ala, lupa mereka. Apa yang mereka mengerjakan? Melawan Allah Ta'ala, mengajak orang melawan Allah Ta'ala. Nah, lupa tugas mereka yang buat mereka mulia, lupa. Gitu. Sama dengan dokter misalnya. Dokter itu dia disekolahkan dan sebagainya. Begitu ya. Apa yang terjadi? Nah, dia sekedar tahu saja. Lalu ada orang sakit ini kasih obat ini, orang sakit ini kasih obat ini. Nah, gitu ya. Ngawur obatnya. Jadi semua orang tambah sakit. Nah, begitu ya. Ini dokter khusus buat orang tambah sakit. Nah, gitu ya. Orang yang tidak sakit, yang sakit semakin sakit, yang paling sakit mati, selesai. Nah, begitu ya. Tugasnya menyempurnakan musibah semua orang. Lupa tugasnya bahwa dia mesti membuat orang sehat. Nah, ini juga begitu. Kalau sudah seorang alim itu tidak memahami isi kitab Allah, tidak mengerjakan isi kitab Allah, lupa dia akan tugasnya. Apa yang terjadi? Membawa manusia menjauhi Allah Ta'ala. Udah apa-apa itu, udah apa-apa. Begitu ya, ini udah apa-apa, udah apa-apa lah. Tidak membawa orang mentaati Allah Ta'ala, malah membuat orang menjauhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak membuat orang takut pada Allah Ta'ala. Udah apa-apa, ini udah apa-apa, ini udah apa-apa lah. Orang sholat di rumah tidak apa-apa, orang tuh begini tidak apa-apa lah. Membuat lupa tugasnya. Ini bagaimana? Anda ini kan seorang alim yang ngerti agama, kok malah membuat orang umat ini menjauhi Allah Ta'ala. Gitu. Baik. Mereka itu wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Nanti kamu ya Rasulullah selalu melihat gitu ya, mereka itu adalah orang-orang yang berkhianat. Gampang sebenarnya. Jelaskan Al-Quran ini gampang sebenarnya. Jelaskan orang jahat itu gampang. Karena urutannya sudah begitu. Kalau sudah orang itu mengkhianati Allah Ta'ala, dia akan mengkhianati semua manusia. Selesai. Kalau sudah seseorang itu kepada Allah Ta'ala saja tidak percaya, kepada semua manusia dia tidak akan percaya. Jadi dia tidak perlu memuliakan manusia. Allah Ta'ala saja tidak dia muliakan, apalagi manusia. Allah Ta'ala saja tidak dia muliakan, apalagi manusia. Jadi dia selalu berkhianat. Kalau Anda ketemuan kalau khianat, enggak apa-apa. Anda akan masuk penjara, enggak apa-apa. Itu urusannya gampang, ke penjara itu enggak gampang lah. Sudah tidak ada lagi rasa harga diri, tidak ada. Jadi dia meskipun ketemuan, kedapatan, ketangkep, berbuat maksiat, tidak apa-apa. Mengatakan aku memasukkan kitab Allah, ya tidak apa-apa. Tidak ada lagi rasa malu. Al-iman wal haya Qur'an kata Rasulullah. Iman dan malu itu jadi satu. Kalau orang itu sudah tidak lagi merasa terhina akan kemaksiatannya, tidak merasa mulia akan ketaatannya, silahkan, berarti dia sudah tidak lagi yakin pada Allah Ta'ala. Dia tidak yakin pada Allah Ta'ala dia. Begitu ya. Mereka ini selalu berkhianat. Fa'fu anhum. Dimaafkan itu artinya, fa'fu anhum artinya jangan gitu ya, diperhatikan. Biasa orang jahat berbuat jahat itu biasa. Tidak perlu kita ribut dulu. Orang itu kok jahat itu biasa. Berarti dia tidak beriman, selesai. Jangan kita tuh ribut. Loh, orang itu kok jahat, ya kenapa orang jahat? Kenapa? Memang dia tidak beriman kok. Tidak bisa kita memaksa orang itu untuk mentaati Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala, lalu memberi manfaat pada kita. Tidak bisa. Begitu ya. Ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita seperti dia. Begitu ya. Jangan sampai kita seperti dia itu loh. Ada orang yang berbuat begini. Jangan sampai kita seperti dia. Manfaatnya kita ketemu orang jahat, jangan sampai kita seperti dia. Manfaatnya kita ketemu orang baik, jadilah kita seperti dia. Itu pelajaran dari Allah Ta'ala, tidak harus tertulis. Yang tertulis ini menjelaskan yang tampak. Itulah orang jahat.
gitu ya. Jadi menzolimi kamu mau menzolimi orang lain, oh enggak lah ya, jangan. Itu pelajaran. Ini loh ada orang baik berbuat begini, ditiru. Nah, jangan hanya ribut kalau dizolimi. Kalau dizolimi lihat orang jahat ribut. Nah kita bagaimana sudah baik apa? Kita lihat orang jahat, itu orang itu jahat, ya baik. Anda baik. Nah, Anda baik. Loh, saya itu baik-baiknya apa? Tidak ganggu orang itu paling rendah, tidak ganggu orang itu. Tidak ganggu orang itu paling rendah. Lebih dari itu memberikan kebaikan pada orang. Begitu ya. Saya tidak ganggu orang. Nah, saya di rumah saja, tidak buka masjid loh, jangan. Masjidnya tutup dibuka. Azan, qomat, jadi imam itu baik namanya. Nah, baik itu bukan tidak ganggu orang lah. Kalau semua orang tidak ganggu orang repot ini. Begitu ya. Ketemu orang lapar, sabar ya sabar. Saya mau makan dulu ya. Nah, begitu belum saya tidak ganggu ya. Saya tidak ganggu. Saya tidak ganggu apa-apa. Ya tapi bisa. Yang disebut baik itu memberikan kebaikan pada sekitarnya, bukan pokoknya saya tidak ganggu orang lah. Ya tidak bisa. Dokter misalnya, pokoknya saya kan tidak ngeracuni dia. Lalu dia obati. Begitu ya. Dokter lihat orang sakit. Nah, saya dokter loh ya, tapi saya tidak ngobati. Apa begitu? Nah, begitu ada orang sakit dia obati. Nah, begitu ya. Yang disebut manusia itu memberi pada yang lainnya, bukan pokoknya saya tidak mengurangi apa-apa. Ya tidak bisa. Orang beriman tuh yang sempurna, yaitu manusia yang sempurna yang memberi pada yang lainnya, memberi apapun. Ya sahabat, gitu ya. Memberi wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutamakan yang lainnya meskipun mereka itu kekurangan. Nah, meskipun mereka tidak punya materi, harga dirinya masih ada, bisa mengasihani orang lain. Saya tidak makan memang, tapi ini 3 hari tidak makan. Saya tidak makan, gitu ya. Kemarin saya makan, sekarang hari tidak makan. Tapi orang ini 3 hari tidak makan. Nah, begitu diutamakan. Bukan berarti mereka tidak butuh mau makan, lapar, tapi mengutamakan yang lainnya. Itu orang beriman namanya. Nah, orang beriman itu orang yang punya jiwa yang besar sehingga dia bisa menopang jiwanya masyarakat. Loh, begitu ya. Bukan lalu saya apa? Gitu ya. Saya apa? Ya saya lemah. Gitu ya. Kalau gitu caranya, gitu ya. Orang kaya pun lemah. Kalau begitu caranya orang kaya pun lemah. Kalau begitu caranya orang kaya itu juga lemah. Saya tidak bisa, saya begini lah. Salahnya sendiri. Diajari oleh Allah Ta'ala jadi orang kuat, jadi orang lemah. Diajari Allah Ta'ala jadilah kamu orang kuat, memberi pada yang lainnya. Menurut saya tidak bisa, gitu ya. Saya tidak bisa begini. Rumahnya banyak, jajar-jajar rumahnya. Masjidnya mana masjidnya? Nah, rumahnya banyak itu ada masjidnya. Bangun masjid di sana, Aduh, begitu mestinya. Itu masjid rusak dibangun supaya bagus masjidnya. Gitu ya. Mengumpulkan rumah berderet-deret, waktu mati dijual sama anaknya selesai. Nah, rumahnya banyak berderet, waktu meninggal sama anaknya dijual sana sini selesai. Dapat apa dia? Dapat apa? Coba waktu masih hidup bangun masjid di sana. Waktu dia mati terima pahala. Nah, bangun jalan, bangun jembatan. Waktu mati terima pahala. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Begitu. Ini tidak disadari. Sehingga mereka dengan mudah dikalahkan oleh orang yang sekedar berzikir, baca Al-Quran. Nah, kalah mereka. Baik, selanjutnya. Ya. Baik. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Ayat 14. Ya, belum. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan saja. Karena Allah Ta'ala itu menyukai orang yang ihsan, berbuat ihsan. Ihsan itu bukan kalau orang itu salah harus saya hukum. Kalau orang itu tidak baik saya marahin. Biarkan saja. Kalau hidup kita menghemat tenaga. Kalau kemarahan kita itu berguna, silakan marah. Gitu ya. Kalau tidak berguna jangan marah. Buat apa? Kita mau maki-maki orang yang tidak berbuat apa-apa, ya orangnya biasa saja. Tapi kalau yang diingatkan mau, baru kita bicara. Tapi kalau orang itu tidak mau, kita marah-marah, gitu ya. Kita sampai pusing begini, geli, tekanan darahnya naik 200. Dia biasa saja. Biarkan saja. Nah, gitu ya. Baik, ayat 15. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Dan orang-orang yang berkata kami ini Nasara. Mestinya kan inna muslimun. Sudah salah sejak awal. Tak boleh orang itu mengatakan saya itu adalah dari kelompok ini, tak boleh. Nah, begitu ya. Tidak boleh orang mengatakan saya dari kelompok, tidak boleh. Gitu ya. Saya muslim.
Adapun kita berkeyakinan pada kelompok tertentu, berafiliasi silahkan, tapi mengatakan saya orang ini tidak boleh. Saya Muslim, Anda Muslim, saya Muslim, selesai. Tidak boleh. Oh ini orang ini, oh ini orang ini, tidak boleh. Kalau orang Nasoro itu puluhan ribu sektenya. Sektenya puluhan ribu. Setiap kali tidak cocok dengan yang aslinya, malah mereka buat Protestan. Memprotes, ada apa? Memang barang salah kok. Jadi muncul memprotes. Agama Islam yang benar dirubah-rubah. Akhirnya muncul kelompok yang protes dengan agama yang salah ini. Namanya Protestan. Benar, ya sama salahnya, sama-sama ngawurnya. Sama-sama salahnya. Begitu ya. Jadi kita dalam hidup sebagai orang beriman jangan mengatakan saya kelompok ini, tidak. Saya orang Muslim. Gitu. Akhadna mitsaqahum, sudah kami ambil perjanjian buat mereka. Fanasu hazzan mimma dzukru bi. Lupa mereka terhadap apa yang Allah Ta'ala ingatkan buat mereka. Kan mestinya mereka yang ngajari sahabat. Kan mesti sahabat itu ngerti agama dari orang Yahudi, Bani Israel, dari orang Nasoro. Gitu ya. Mestinya sahabat itu ngerti Islam itu dari Bani Israel, dari orang Nasoro. Tidak ngajari apa-apa. Begitu ya, jangan jadi apa-apa sehingga Islamnya seperti baru. Padahal dari dulu sudah ada zakat, sudah ada sholat, sudah ada haji, ada puasa, sudah ada itu semua. Seperti baru, haji ada, syahadat ada. Masa Nabi Musa tidak bersaksi bahwa Tuhan tidak turun dari Allah? Bersaksi Nabi Musa, cuma nabinya dia, rasulnya dia. Tapi Tuhannya Allah Ta'ala. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji, ini ada semua ini. Mana? Tidak ada. Banyak informasi yang mereka sehingga Islam yang Nabi bawa sepertinya baru semua. Ini barang lama. Islam ini sudah ada dari dulu. Sepertinya Nabi itu barang baru. Tidak baru, sudah ada dari dulu. Gitu ya. Dari bahkan katanya Ibn Mas'ud yang Islam bawa itu di zaman jahiliyah sudah ada. Apa? Potong tangan. Jahiliyah sudah ada potong tangan. Zaman jahiliyah sudah ada potong tangan. Zaman jahiliyah sudah ada, orang bayar diat, denda kalau mati sudah ada. Jadi Islam ini yang Nabi SAW itu membawa sesuatu yang hilang diangkat oleh Nabi SAW. Barangnya sudah ada, sudah ada, cuma sudah terkontaminasi. Lalu misalnya potong tangan, orang jahiliyah sudah ngerti potong tangan, lalu dilegitimasi oleh Islam. Kalau orang mencuri potong tangan dan sebagainya, orang berzina juga begitu dihukum lah. Sehingga masyarakat itu sudah membawa pada kebaikan. Tetapi karena tidak beriman, tidak beriman kalau yang mencuri itu orang yang kaya, tidak apa-apa. Dari zaman jahiliyah, dari zaman Bani Israel itu, dari zaman Bani Israel dilanjutkan sampai zaman jahiliyah. Peraturannya ada. Kalau yang mencuri orang kaya tidak apa-apa. Begitu ya. Kalau yang berbuat yang orang kaya gitu ya, dari golongan kaum yang ningrat, gitu ya. Membantai orang yang lemah, gitu ya, tidak apa-apa. Gitu ya, bayar seadanya saja. Kalau orang yang Bani Nazir yang hebat membunuh Bani Quraisyah dikasih berapa saja. Tapi kalau Bani Quraisyah yang bunuh Bani Nazir, bayarnya berlipat ganda. Harus bayar ini. Itu Bani Israel. Yang ngajari orang kasta-kasta, strata-strata itu Bani Israel. Yang ngajari orang menghina orang lain, meremehkan orang lain itu Bani Israel. Yang ngajari orang mengusir orang, membunuh orang itu Bani Israel. Itulah perbuatan mereka. Begitu ya. Oleh Islam ditiadakan, diajari manusia kembali kepada jalan yang benar, memanusiakan manusia. Baik. Fa'aghrayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah. Kami tuangkan, kami masukkan dalam hati mereka itu al adawa wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Orang kafir itu kata Allah Ta'ala, ba'sum bainahum syadid, kejelekan antara mereka itu besar. Tahsabum jami'an. Kalau orang kafir itu union, jadi satu. Tahsabum wa qulubum syatta. Gitu ya. Hati mereka itu macam-macam. Begitu ya. Hati mereka itu macam-macam. Tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Dan mereka itu ba'sum bainahum syadid, kejahatan antara mereka besar. Orang kafir itu orang kafir itu harus berbuat jahat, harus. Karena kalau dia tidak berbuat jahat, apa yang terjadi? Akan muncul kejahatan yang lainnya. Jadi dia berbuat jahat itu untuk meredam kejahatan yang lainnya.
Berbuat baik juga begitu. Kita lihat orang kafir itu baik-baik yang memang kalau dia tidak baik, yang lainnya nanti berbuat jahat darinya. Jadi dia baik. Anda baik, saya baik, ya. Anda baik, saya baik. Atau sebaliknya, dia menunjukkan kekuasaannya, kejahatannya, supaya yang lainnya, lihat saya bisa, hancurkan ini, tak hancurkan Ukraina, hancurkan Ukraina. Kamu supaya ngerti ya, jangan main-main dengan saya lah. Begitu ya, saya hancurkan, jangan macam-macam. Kalau kamu berani ngirim bom nuklir, begitu ya, tak ratakan Eropa dari peta, tak hilangkan dari peta. Begitu ya. Jadi orang kafir itu harus berbuat jahat supaya menahan kejahatan yang lainnya, dan dia berbuat baik supaya yang lainnya itu baik lah. Jadi kebaikannya orang kafir itu bukan untuk Allah Ta'ala, agar dia selamat dari kejahatan yang lainnya. Saya baik loh ya, kamu jangan jahat-jahat lah. Atau sebaliknya, kalau dia jahat, saya tunjukkan kejahatan saya. Betul, supaya dia takut sama saya lah. Jadi musuhnya orang kafir itu bukan orang Islam, orang kafir. Musuhnya orang kafir, orang kafir, bukan orang Islam. Begitu ya, bukan orang Islam itu apa? Tidak ada apa-apanya. Ya ibadah, ya haji, ya ini, apa yang mau ditakuti? Tidak ada, orangnya baik-baik. Yang bahaya itu orang kafir. Mereka tahu bahwa yang orang kafir sana itu jahat. Begitu ya. Jadi mereka harus menunjukkan kejahatan agar yang lainnya takut. Mereka juga menunjukkan kebaikan agar yang lainnya tertarik. Begitu ya, tidak berbuat jahat. Begitu. Kalau kita tidak. Kalau kita, begitu ya, Allah Ta'ala katakan asyidda al-kufar, memang harus dikerasi orang kafir itu. Ruhama bainahum, menyayangi sesamanya. Tetapi kalau orang muslimnya berbuat zalim, begitu ya, berzina, Allah Ta'ala ingatkan, kamu rajam. Wala ta'khudh bi mu'afa fi dinillah. Ikut billahi wa yawmil akhir. Jangan kasihan dengan orang berzina. Begitu ya. Jangan kasihan, dilempar supaya dia yang lainnya tobat. Kalau kalian beriman Allah Ta'ala hari akhir lah. Kalau ada pelanggaran harus tegas kita. Jangan diam saja. Tidak boleh. Kalau pelanggaran harus kita tunjukkan, tidak boleh. Supaya jadi manusia. Kalau orang yang perlu dikasihani, tunjukkan kasihan. Wasofa yunabillah bima kanu yasnaun. Nanti Allah Ta'ala itu menjelaskan perbuatan mereka itu di hari kiamat nanti. Begitu ya. Kalau sekarang, kalau sekarang tidak bisa ditunjukkan mereka salah, apa salahnya? Percuma. Kalau sudah masuk neraka baru. Kalau sudah masuk neraka baru, gitu ya. Kalau sudah masuk neraka, orang kafir itu baru tahu kalau dia itu salah lah. Begitu ya, baru sadar dia bahwa dia itu salah lah. Menyesalnya itu, saya jelaskan ya, menyesalnya itu bukan karena tidak menyembah Allah Ta'ala, tidak. Menyesal karena masuk neraka, bukan karena tidak menyembah Allah Ta'ala. Begitu ya. Menyesalnya orang kafir itu karena masuk neraka, bukan karena tidak menyembah Allah Ta'ala. Tidak. Menyembah Allah Ta'ala itu suatu kenikmatan. Tidak menyembah Allah Ta'ala suatu kenikmatan buat dia, suatu keberhasilan, suatu kebanggaan. Begitu ya. Lah supaya buat mereka lebih baik diazab daripada menyembah Allah Ta'ala. Lebih baik diazab daripada menyembah Allah Ta'ala. Kalau lebih baik menyembah Allah Ta'ala daripada diazab, iblis sujud pada Allah Ta'ala. Betul ya, iblis sujud pada Allah Ta'ala. Tapi karena dia memilih azab daripada menyembah Allah Ta'ala, karena dia merasa lebih nikmat diazab daripada menyembah Allah Ta'ala. Lebih pedihnya Allah Ta'ala daripada azab neraka. Nah, kalau kita tidak. Ini bukan soal diazab atau tidak. Kita semua merasakan kenikmatan kalau menyembah Allah Ta'ala. Kalau mentaati Allah Ta'ala merasakan kenikmatan. Kalau melawan tidak enak lah. Begitu ya. Nah, baru nantinya bicara pedihnya azab. Tapi pada mulanya bukan soal pedihnya azab, gitu ya. Soal kenyamanan, kenikmatan, gitu ya, kemuliaan, kebanggaan mentaati Allah Ta'ala. Begitu. Itu mesti kita tumbuhkan, gitu ya. Jangan kita itu dalam tanda petik kurang ajar, gitu ya. Bukan kenapa? Dia sudah dikasih kenikmatan menjadi Allah Ta'ala, tidak merasa mulia. Tidak boleh itu, tidak boleh. Hati-hati ya. Itu tidak boleh itu. Jangan sampai kita sudah dijadikan hamba oleh Allah Ta'ala, menjadi orang besar masjid tidak merasa mulia. Siapa yang mulia? Coba, siapa yang mulia? Yang mulia siapa? Oh, itu yang siapa? Yang punya harta. Gitu ya. Mulianya makhluk itu kalau dia ingat pada Allah Ta'ala. Semakin dia ingat, semakin dia takut, semakin mulia. Itu mulia.
Orang lain, kalau ada orang yang lupa aja, usah kita bangga kagum, biarkan orang lupa. Begitu ya, orang lupa kok dikagumi lah. Tidak boleh. Baik. Allah Ta'ala ingatkan ayat 15-16. Ya Alkitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran ma kuntum tukhfuna minal kitab. Sudah datang utusan kami, kata Allah Ta'ala, yang menjelaskan kepada kalian itu yang banyak yang kalian sembunyikan. Banyak disembunyikan. Begitu ya, disembunyikan banyak oleh ahli kitab. Begitu ya. Islam membuka semuanya, dibuka oleh Islam. Wa ya'fu an katsir, dan masih banyak yang sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Bayangkan. Begitu ya. Artinya kesalahan mereka itu dalam menutup kitab Allah tidak dibuka semua, lo bayangkan, dari banyaknya lo ya, dari banyaknya, gitu ya, dari banyaknya yang dibuka ini banyak, yang dimaafkan juga belum ya, berapa yang dikerjakan ini, gitu ya. Oh itu utangnya banyak itu, gitu ya. Misalnya ada orang misalnya ya sudah, gitu ya, utangmu yang 5 miliar saya maafkan, begitu ya. Tapi kamu bayar yang berapa? Yang kamu bayar sekarang yang 20 miliar, cek banyaknya, iya memang banyak lah. Yang dimaafkan banyak, yang mesti bayar juga banyak. Orang itu utangnya besar, saya tagih. Nah, begitu ya. Oh puluhan miliar lah. Begitu ya. Yang saya maafkan juga banyak. Sekian miliar, oh banyak lah. Utangnya banyak memang, puluhan miliar. Gitu ya. Yang ditagih banyak, yang dimaafkan, dicoret juga banyak lah. Utang apa itu sampai segitu banyaknya misalnya itu. Bani Israil juga begitu, ahli kitab yang ditutupi begitu banyak sampai yang dimaafkan begitu banyak kata Allah Ta'ala. Ini apa, kenapa ya kok begitu ya? Kenapa mereka itu bisa menutupi sekian banyak firman Allah Ta'ala? Karena mereka gitu ya, tidak menyiapkan dirinya untuk mentaati Allah Ta'ala lah, gitu ya. Orang itu tidak bisa kalau tidak menyiapkan dirinya untuk mentaati Allah Ta'ala. Sekolah misalnya, sekolah itu saya mesti menyiapkan diri saya untuk sekolah, gitu ya. Kalau saya menyiapkan malas, tidak bisa sekolah, tidak bisa. Nah, gitu ya. Saya mau kerja, menyiapkan semangat. Semua saya tidak senang, tapi saya siapkan semangat. Sekolah, saya siapkan diri saya untuk semangat. Begitu ya. Ibadah, semangat mesti. Mentaati Allah semangat lah. Berangkatnya dari harga diri, itu saja, ya gampangnya bisa saja. Jadi dibalik saja. Kalau ada orang tidak mentaati Allah Ta'ala karena malas, berarti tidak punya harga diri lah. Artinya dia merasa nyaman, senang sebagai orang yang terhina. Kenapa? Karena hatinya keras. Ini suatu bencana, bukan musibah, bencana. Kalau ada orang tidak menyadari bahwa dirinya tidak mulia, itu bencana. Kalau dia menyadari, oh saya mestinya mentaati Allah Ta'ala, tidak boleh saya melupakan kewajiban saya ngajari orang lah. Ini bahaya ini. Ada orang ngerti agama, mesti saya ajari. Saya bangun masjid, saya ajari sholat dan sebagainya loh. Begitu, begitu ya. Saya lanjutkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sudah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita apa? Nur, cahaya, yaitu Rasulullah SAW. Wa kitabun mubin, dan kitab yang isinya itu jelas. Nabi itu cahaya, Al-Quran itu cahaya, menghasilkan cahaya yang selanjutnya yang namanya petunjuk. Nabi itu cahaya. Kalau tidak ada Nabi, Quran tidak ada gunanya, tidak bisa berfungsi. Ini Quran bagus, bagaimana jelaskannya? Bagaimana contohnya? Prakteknya bagaimana? Tidak ada gunanya Al-Quran. Bagus saja. Atau sebaliknya Nabi tidak bawa Al-Quran, bagaimana? Hanya mengajarkan sunnah saja, begini. Tidak ada dasarnya. Perlu Quran. Nabi perlu Quran, Quran perlu Nabi. Nabi perlu Quran, Quran perlu Nabi. Jadi kalau Quran ditambah dengan sunnahnya Nabi, menjadi taufik, hidayah taufik. Cahaya ini. Cahaya. Itu cahaya. Ya tergantung pribadinya, personnya. Semakin banyak dia memahami isinya kitab Allah, menjalankan isinya, semakin banyak dia memahami sunnah Rasulullah SAW dan menjalankan isinya, semakin terang cahayanya. Semakin terang cahayanya. Begitu ya, semakin terang cahayanya. Kalau tidak, ya tidak. Baik. Di mana? Gitu ya. Yahdi bihillah, dengan Nabi tadi, dengan Al-Quran tadi, Allah telah ngasih petunjuk. Siapa? Manittaba'a ridwana, siapa yang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Gampang sebenarnya.
Gitu ya, gampang, jelas Al-Quran ini. Siapa yang kepingin mencari keridhaan Allah Ta'ala, fahami isinya Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Al-Quran itu isinya keinginannya Allah Ta'ala. Al-Quran itu isinya keinginannya Allah Ta'ala. Begitu ya, Al-Quran itu isinya penjelasan mengenai siapa Allah Ta'ala itu, supaya kita yakin. Lalu setelah yakin, mengerjakan sunnahnya Nabi. Nah, begitu ya. Apa hasilnya? Allah telah kasih petunjuk. Begitu ya. Man ittaba'a ridwanah, siapa yang kepingin dari Allah Ta'ala, dan gitu ya, Allah Ta'ala juga memberi dia petunjuk apa? Subulas salam. Nah, siapa yang kepingin mencari jalan-jalan yang sedemikian banyak. Subulas salam itu banyak. Ibadah, jalan. Lalu jihad membela Allah Ta'ala, jalan. Nah, begitu ya. Ngajari agama, jalan. Nah, begitu ya. Orang yang berhaji sama dengan jihad, ngajari orang jihad, gitu ya. Banyak jalan yang menghasilkan keridhaan Allah Ta'ala, menghasilkan surga itu banyak, gitu ya. Ya baik. Lalu dengan Al-Quran tadi, dengan Nabi tadi, wa yukhrijuhum minadh dhulumat ilan nur, dan mengeluarkan, gitu ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan itu ketidaktahuan, kebodohan, artinya kehinaan. Meskipun orang itu kulitnya putih, pintar, terhina. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan perbuatan yang mengundang rahmat Allah Ta'ala. Gelap, gitu ya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim. Mereka dibawa kepada jalan yang lurus. Yang lurus itu yang benar. Bukan kira-kira ini benar atau tidak, benar ini. Nah, begitu ya. Ini jalan bukan katanya orang, katanya Allah Ta'ala, katanya Nabi-Nya, Shiratal Mustaqim. Kalau kita mengatakan ihdinas Shiratal Mustaqim, bukan tunjukkan, bukan. Bawalah saya. Nah, gitu ya. Bawalah saya ya Allah kepada jalan yang membawa kepada keridhaan-Mu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.